Halo, selamat pagi buat kita semuanya. Salam sehat. Semoga kabar baik hari ini. Pagi ini kita akan belajar muatan IPS dengan materi pembelajaran makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Materi ini adalah materi pengulangan dari semester ganjil. Artinya di semester genap bagaimana kita biar lebih menguasai. Jadi materi ini diulang kembali supaya anak-anak kami lebih memahami apa makna dari proklamasi tersebut. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana anak-anak kami mampu menjelaskan apa sebenarnya yang menjadi makna dari proklamasi tersebut. Untuk lebih memahami, anak-anak kami nanti bisa dapat melihat atau membaca di buku kita di tema F, buku 6F, halaman 4, dan ada di buku C, halaman 6. Dan akan Bapak tampilkan video untuk lebih memahami materi mengenai makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selamat belajar, tetap semangat. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, proklamasi sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Karena itu, proklamasi kemerdekaan menjadi puncak hasil dari perjuangan para pahlawan. Makna kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini disebut pengakuan de facto. Jika negara lain juga ikut mengakuinya, maka pengakuannya disebut dengan pengakuan de jure. Makna proklamasi yang ketiga adalah menaikkan martabat bangsa Indonesia. Dengan pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa negara Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan dan memiliki martabat yang tinggi. Makna yang keempat adalah proklamasi merupakan perjuangan untuk menyatakan negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Dengan proklamasi, maka Indonesia dinyatakan menjadi negara yang mandiri, tidak tergantung kepada negara lain. Makna proklamasi yang terakhir, yang kelima, adalah proklamasi sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Momen sejarah ini tidak dapat dilupakan oleh kita semua. Demikianlah 5 makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia. Melawan penjajahan tetapi mempertahankan sebuah kemerdekaan yang telah lama direbut dengan susah payah. Pertama,
sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Indonesia yang telah berjuang mati-matian mulai dari kedatangan Belanda sampai pada penjajahan Jepang, akhirnya pada saat proklamasi perjuangan itu mencapai puncaknya. Segala tumpah darah para pahlawan terbayar ketika Indonesia berhasil memproklamasikan diri sebagai sebuah negara merdeka. Namun, peristiwa ini tidak berarti sebagai titik akhir perjuangan bangsa Indonesia, tetapi malah titik awal perjuangan Indonesia membangun negeri yang telah merdeka dari penjajahan. Dua, menjadi pernyataan de facto. Proklamasi pada tanggal 17 Agustus menjadi pengakuan kepada dunia luar negeri bahwa Indonesia telah menyatakan diri sebagai negara yang merdeka. Setelah pengakuan de facto akan muncul pengakuan de jure yang merupakan lanjutan dari efek pengakuan de facto, karena pengakuan de jure adalah pengakuan dari negara lain bahwa Indonesia telah merdeka. Secara de facto, merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Secara de jure Indonesia merdeka sejak 18 November 1946 ketika Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia. Ketiga, menaikkan martabat bangsa. Indonesia yang dulunya hanyalah bangsa yang terjajah, sejak adanya proklamasi bangsa terjajah itu mengaku telah merdeka dan mengangkat harkat martabat bangsa sebagai bangsa yang merdeka dan bebas dari penjajahan dari kolonial dan Jepang. Itu siapa? Officer, bawa dia sini, cepat. Siapa itu? Kalian ini perempuan semua. Empat, dapat memulai perjuangan sebagai negara baru. Sejak proklamasi lahirlah bangsa Indonesia, dan sejak itu pemerintahan dimulai untuk membangun negara yang baru ini menjadi negara yang lebih baik lagi. Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri dari rakyat oleh rakyatnya sendiri, bukan lagi dijadikan bangsa yang terjajah oleh pemerintahan luar. Dan kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Proklamasi sebagai pintu awal kemerdekaan Indonesia. Makna proklamasi menjadi lahirnya sebuah bangsa baru bernama Indonesia yang menentukan nasibnya sendiri dan tidak mau lagi dijajah oleh bangsa asing. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanah negeriku yang kucinta, Indonesia. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan tadi, apa yang sudah kita baca, dapat kita memahaminya dengan jelas. Tetap jaga kesehatan supaya kita tetap sehat, dan jangan lupa pakai masker apabila kita keluar rumah. Demikian, sampai bertemu kembali dalam video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.